У нас очень красивый город. Дело 300 человек. Это в одном только доме. Mariupol pernah disebut sebagai kota yang benar-benar mati. Sebuah kota pelabuhan yang hilang dari peta kehidupan berubah menjadi puing, abu, dan kesunyian. Namun hari ini, hanya beberapa tahun setelah perang paling brutal di wilayah ini, Mariupol justru dibangun kembali lebih cepat dibanding banyak kota pasca perang modern. Pertanyaannya, apakah ini kebangkitan nyata atau hanya ilusi kekuatan? Di tengah tekanan geopolitik, sanksi, dan konflik terbuka, Rusia memilih satu kota untuk dijadikan simbol. Bukan Moskow, bukan Crimea, tetapi Mariupol. Kota yang hancur paling parah justru dijadikan panggung rekonstruksi terbesar. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Video ini tidak akan berteriak propaganda. Kita akan melihat fakta di lapangan, kehidupan warga sipil Mariupol hari ini, serta alasan strategis mengapa Rusia membangun kota ini dengan ambisi besar. Dari kehancuran total menuju kota baru yang dirancang untuk bertahan lama. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Apakah Mariupol benar-benar akan hidup sebagai kota yang kuat atau hanya menjadi kota indah yang kosong secara jiwa? Saat perang mencapai Mariupol, kota ini tidak sekedar diserang, tetapi dikepung. Listrik padam, air menghilang, rumah sakit runtuh, dan warga sipil terjebak tanpa jalur keluar. Dalam hitungan minggu, Mariupol berubah dari kota industri besar menjadi zona bertahan hidup. Kawasan perumahan hancur, jalanan dipenuhi reruntuhan, dan ruang publik berubah fungsi menjadi tempat berlindung. Banyak warga hidup berminggu-minggu di ruang bawah tanah, tanpa kepastian apakah mereka akan selamat keesokan harinya. Inilah fase ketika Mariupol kehilangan hampir seluruh wajah lamanya. Dalam sejarah konflik modern, jarang ada kota sebesar ini yang rusak begitu menyeluruh. Itulah mengapa Mariupol kemudian menjadi simbol global kehancuran perang. Nama kota ini identik dengan tragedi kemanusiaan, bukan kekuatan militer. Namun, justru karena tingkat kehancurannya yang ekstrim, Mariupol kemudian menjadi target strategis utama untuk dibangun ulang. Rusia memahami satu hal penting, jika kota ini bisa bangkit, maka narasi perang pun bisa dibalik. Secara geopolitik, Mariupol bukan kota biasa. Ia berada di jalur kunci yang menghubungkan Rusia Selatan, Donbas, dan Crimea. Mengamankan dan membangun kembali kota ini berarti menciptakan koridor darat yang stabil, aman, dan mandiri secara logistik. Mariupol juga mengunci Laut Azov. Dengan kota ini berfungsi kembali, Rusia menguasai jalur maritim penting yang selama puluhan tahun menjadi denyut ekonomi kawasan. Ini bukan hanya soal militer, tetapi soal kendali wilayah jangka panjang. Dari sisi ekonomi, Mariupol adalah kota industri, baja, pelabuhan, dan tenaga kerja terampil menjadikannya fondasi ekonomi regional. Dengan membangun kembali Mariupol, Rusia tidak memulai dari nol, tetapi menghidupkan kembali mesin lama dengan desain baru. Dan yang paling penting, Mariupol adalah simbol. Kota ini menjadi pesan strategis ke dunia bahwa Rusia tidak hanya mampu merebut wilayah, tetapi juga mengelola dan membangun kembali dalam kondisi pasca perang yang sangat sulit. Hari ini, wajah Mariupol berubah drastis. Blok apartemen baru berdiri menggantikan bangunan lama yang hancur, jalan utama diperbaiki, transportasi kembali berjalan, dan fasilitas publik mulai berfungsi. Rekonstruksi Mariupol dilakukan cepat dan terorganisir. Fokus utama Rusia adalah kebutuhan dasar, perumahan, listrik, air, sekolah, dan rumah sakit didahulukan. Strateginya jelas, tanpa kehidupan sipil yang stabil,
tidak ada kota yang bisa aman dalam jangka panjang. Pendekatan ini memang mengorbankan sebagian memori kota lama. Banyak bangunan diratakan dan diganti struktur baru. Namun secara strategis, membangun kota baru dianggap lebih efektif daripada mempertahankan kota lama yang rusak berat dan berbahaya. Hasilnya adalah Mariupol versi baru, lebih modern, lebih tertata, dan dirancang untuk kebutuhan masa depan. Sebuah kota yang secara fisik bangkit lebih cepat daripada ekspektasi banyak pengamat internasional. Bagi warga sipil, kebangkitan Mariupol bukan soal geopolitik, tetapi soal hidup. Yang tertahan dan kembali ke kota ini melakukannya bukan karena ideologi, tetapi karena kebutuhan akan rumah, pekerjaan, dan stabilitas. Sebagian warga menyambut pembangunan ini dengan sikap pragmatis. Mereka menerima realitas baru dan memilih membangun kehidupan kembali. Sekolah kembali dibuka, pasar kembali ramai, dan rutinitas harian perlahan terbentuk. Namun trauma perang tidak hilang begitu saja. Banyak warga membawa luka psikologis yang dalam. Anak-anak tumbuh dengan ingatan ledakan dan kehilangan. Disinilah tantangan terbesar Mariupol berada, bukan pada bangunan, tetapi pada jiwa manusianya. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini penting dan jarang dibahas secara tenang, tekan tombol like sekarang. Itu membantu algoritma YouTube merekomendasikan diskusi mendalam seperti ini ke lebih banyak orang. Pertanyaan besar muncul, bisakah kota baru menggantikan memori kota lama? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Kenangan tidak tinggal di beton, tetapi di tubuh dan pikiran manusia. Namun kota baru bisa memberikan ruang aman, ruang untuk hidup, bekerja, dan membesarkan generasi berikutnya tanpa ketakutan yang sama. Inilah peran utama rekonstruksi Mariupol hari ini. Jika trauma ditekan dan diabaikan, kota akan terlihat hidup, tetapi rapuh dari dalam. Namun jika stabilitas terus dijaga, luka perlahan bisa dikelola, meski tidak sepenuhnya hilang. Mariupol hari ini berada di persimpangan sejarah, antara menjadi kota yang kuat yang benar-benar pulih, atau menjadi kota indah yang menyimpan luka dalam diam. Secara strategis, Mariupol adalah pernyataan. Rusia menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan wilayah yang telah dikuasai. Di tengah tekanan global, pembangunan kota ini menjadi bukti kapasitas negara untuk bertahan dan maju mendalam. Dari sudut pandang militer, kota yang stabil adalah fondasi keamanan jangka panjang. Dari sudut pandang geopolitik, Mariupol adalah simbol ketahanan dan kontrol wilayah. Apakah semua ini perfect? Tidak. Namun dalam konteks perang modern, kecepatan dan skala rekonstruksi Mariupol menjadikannya salah satu contoh paling menonjol di dunia saat ini. Dan disinilah letak kekuatan Rusia, bukan hanya pada senjata, tetapi pada kemampuan mengubah kehancuran menjadi struktur baru yang fungsional dan strategis. Mariupol bukan sekedar kota yang dibangun kembali. Ia adalah eksperimen besar tentang bagaimana perang modern berlanjut setelah senjata terdiam, tentang bagaimana kekuatan negara, trauma warga, dan ambisi geopolitik bertemu dalam satu ruang yang sama. Apakah Mariupol akan benar-benar menjadi kota yang perkasa dan menakjubkan dalam jangka panjang? Jawabannya belum sepenuhnya tertulis. Tapi satu hal jelas, kota ini tidak dibiarkan mati. Kalau kamu punya pandangan berbeda atau ingin menambahkan perspektif lain, tuliskan di kolom komentar. Diskusi seperti inilah yang membuat topik geopolitik tidak jatuh ke propaganda sempit. Dan pastikan kamu subscribe, karena di channel ini kita akan terus membedah konflik global, strategi militer, dan geopolitik dunia dengan pendekatan tenang, tajam, dan mendalam.